Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, hidup seorang anak laki-laki bernama Raka. Ia tinggal bersama ibunya yang lembut, serta kakeknya yang bijaksana. Rumah mereka terbuat dari kayu, sederhana, namun penuh kehangatan. Setiap malam, saat matahari mulai tenggelam, Raka dan ibunya akan duduk bersama di beranda, menikmati udara malam yang segar sambil mendengarkan cerita dari kakeknya. Kakek Raka adalah seorang cerita rakyat yang dikenal di seluruh desa. Wajahnya penuh dengan keriput, matanya selalu berbinar ketika bercerita, seakan ia membawa dunia lain ke dalam kisahnya. Raka selalu duduk di dekatnya, menunggu dengan penuh antusias setiap cerita yang keluar dari bibir kakeknya. Namun, ada satu cerita yang selalu membuat Raka penasaran, cerita tentang hutan lembah bayang. Suatu malam yang tenang, ketika angin berdesir lembut dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, kakek mulai menceritakan kisah yang sudah lama terlupakan. Dulu, jauh sebelum desa ini ada sebuah hutan yang sangat misterius, kata kakek dengan suara serak, yang seakan membawa Raka ke dalam suasana masa lalu. Hutan itu bernama Lembah Bayang, lanjut kakek. Tidak ada yang berani memasuki hutan itu, karena banyak yang percaya bahwa di sana terdapat makhluk-makhluk ajaib yang bisa mengubah nasib siapapun yang datang. Namun, ada satu hal yang paling menarik dari hutan itu, di dalamnya tersembunyi sebuah sumber air yang sangat istimewa. Air itu bukan air biasa. Konon, siapapun yang meminum air itu akan sembuh dari segala penyakit, bahkan yang paling parah sekalipun. Raka mendengarkan dengan cermat. Cerita kakek memang selalu penuh dengan keajaiban, tetapi kali ini, kisah tentang hutan lembah bayang terasa berbeda. Kakek mengatakan bahwa air itu tidak mudah ditemukan. Hanya mereka yang memiliki hati yang tulus dan berani menghadapi tantangan yang bisa menemukannya. Namun, hutan itu bukan tempat yang bisa dipahami dengan akal sehat. Banyak yang tersesat di dalamnya, hilang tanpa jejak, kakek melanjutkan, suaranya seakan meresap ke dalam hening malam. Tetapi, mereka yang berhasil keluar dari hutan itu akan membawa sesuatu yang berharga. Selain air itu, mereka akan membawa pemahaman baru tentang dunia ini, tentang kehidupan. Raka menatap kakeknya, matanya penuh keingintahuan. Apakah kakek pernah ke sana? Tanya Raka dengan suara pelan. Kakek tertawa kecil, mengusap jenggot putihnya yang sudah panjang. Aku sudah tua, nak. Tapi, aku pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang pergi ke sana. Ada yang kembali dengan membawa air itu, ada juga yang tak pernah kembali. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang pergi dengan niat yang tulus, mereka yang tidak berani menyerah pada kesulitan, mereka yang percaya pada kebaikan hati, akan menemukan jalan. Raka terdiam, mencerna kata-kata kakeknya. Cerita itu membekas dalam hatinya, dan sejak saat itu, ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Apakah air itu benar-benar ada? Jika benar, apakah bisa menyembuhkan ibunya yang sakit? Ia tidak tahu berapa lama lagi ibunya akan bertahan, dan cerita ini memberikan secercah harapan yang sangat ia perlukan. Namun, Raka tidak bisa memberitahukan kakeknya tentang kekhawatirannya. Ibunya sudah lama terbaring sakit, dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Dokter sudah menyerah, dan Raka merasa putus asa. Dalam hatinya, ia mulai memutuskan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya dan hidup ibunya. Suatu malam, ketika ia merasa bahwa keputusasaannya semakin mendalam, Raka membuka lemari tua di loteng. Di sana, ia menemukan sebuah buku catatan tua milik kakeknya, penuh dengan peta dan simbol-simbol yang sulit dimengerti. Buku itu tampaknya sangat tua, dengan sampul yang hampir terkelupas. Raka membuka halaman demi halaman, dan matanya berhenti pada sebuah gambar yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di halaman itu, terlihat sebuah peta kasar, dengan sebuah tanda berbentuk lingkaran yang terletak di dalam sebuah hutan yang lebat, hutan lembah bayang. Tanda itu berada tepat di titik yang sama dengan sumber air ajaib yang diceritakan kakek. Dengan tangan yang gemetar, Raka menutup buku itu. Ia tahu, saat itu juga, bahwa ia harus pergi. Ia harus menemukan sumber air itu. Jika air itu benar-benar ada, ia akan membawa kembali kesembuhan bagi ibunya. Tak ada waktu yang bisa ia buang lagi. Petualangan ini harus dimulai, dan hanya dia yang bisa melakukannya.